Sekarang kita bisa mulai membuat konsep bangunan yang akan kita bangun di site ini. Jadi kita punya beberapa tipe bangunan. Di sini ada line building, ada basic building, dan ada house. Saya akan coba yang basic building ya. Jadi basic building ini saya akan buat seperti ini. Jadi kita bisa menginput jarak ya. Kalau saya di sini ada jaraknya 100, saya ketik 100, enter. Nah, ini dia akan mengunci jaraknya 100 meter. Tapi posisi titiknya saya tetap harus klik. Ya, terus ini juga saya geser, misalnya seperti ini. Saya juga bisa input, misalnya di sini juga 9, ya katakanlah 110, enter. Ya. Terus ini juga sudutnya saya bisa snap ke garis ini, atau saya bisa ketik. Jadi saya bisa tekan tab di keyboard, ketik 270, enter. Terus saya bisa geser sekarang. Misalnya di sini saya mau, ini sudah benar 270, ininya 60 misalnya. Terus ke sini diklik. Terus di sini saya tegak luruskan jadi misalnya 16 meter atau 32 meter lah. Klik. Terus ke sini misalnya 20 meter, enter, klik. Terus ke sini juga misalnya saya masukkan 45 meter, enter, saya klik. Ini saya harus cari supaya dia bisa tegak lurus seperti ini. Kalau sudah oke, saya bisa klik. Terus saya tekan enter untuk menyelesaikan. Oke, sekarang dia akan minta ketinggian bangunan ini berapa meter. Misalnya saya masukkan di sini 50 meter, saya tekan enter. Perhatikan bahwa di sini dia akan minta bangunan itu jadi 51 meter. Ya, saya coba klik dulu ya. Nanti kita lihat di sini, ternyata tinggi standar tiap bangunan di sini adalah 3 meter. Makanya dia buatnya 17 kali 3 itu kan 51 meter. Jadi yang 50 dia akan bulatkan sesuai dengan ketinggian bangunan ini. Misalkan saya mau ini 3,5 meter. Nanti dia otomatis akan menyesuaikan tinggi bangunan ini, setiap lantainya 3,5 meter. Kita lihat juga di sini, ini ada standarnya, jadi ada luas grossnya berapa, terus juga ya ini ada ukuran-ukuran bangunannya, kita bisa langsung lihat lah ya. Sekarang saya juga mau geser ya, misalnya ini saya mau move, ini saya mau pindahkan ke bawah. Jadi saya input di sini minus 10,5, saya turunkan 10,5 meter, 10,5, karena saya mau bikin basement. Jadi saya turunkan 3 lantai ya, 3 lantai ini akan jadi basement. Terus saya juga misalnya mau yang lantai paling bawah ini tingginya jadi 5 meter, karena di sini mungkin jadi area lobby yang akan lebih tinggi dari yang lain. Ini juga misalnya area komersial saya mau 4 meter ya. Kita bisa langsung ganti. Nah, sekarang kalau sudah jadi, ya kita bisa klik. Terus di sini ada tulisan floor plan. Ini bisa kita edit. Saya klik. Di sini Forma akan memberikan kita feature untuk membuat layout. Jadi walaupun konseptual, tapi kita sudah bisa menentukan layoutnya. Jadi di sini misalnya secara default dia akan terpilih semua ya, dari lantai 1 sampai 17 kalau tempat saya. Kalau belum, ini boleh diklik kanan, terus kita pilih select all floor. Yang pertama saya akan coba buat di sini ada core ya, jadi saya tambahkan core buildingnya di sini, misalnya seperti ini. Mungkin seperti ini ya. Misalnya ini core building untuk lift dan juga eskalator atau keperluan lain. Ini saya bisa pilih. Ya, saya skip dulu sekali, saya pilih dalamnya. Terus ini adalah core ya.
Terus untuk yang lantai 1 sampai 3, jadi saya tahan Shift, terus saya klik lantainya. Ini saya akan buat ini sebagai parkir. Misalnya, ini ada parking, ya saya ganti unitnya parkir, otomatis dia akan membuat layout ini jadi layout parkir. Perhatikan juga di sini ya, di sini lantai 1, 2, 3 dia otomatis diubah warnanya karena dia sekarang jadi parkir. Nah, ini juga kita layoutnya bisa kita ganti. Misalnya ini defaultnya dia adalah 2,5, panjangnya 5 meter. Misalnya sudutnya kita mau ganti jadi 30 derajat, ya bisa aja di sini kita ganti. Atau di sini saya ganti jadi 0 lah. Terus ini jaraknya dengan kolom berapa dan sebagainya. Jadi ini dia bisa otomatis akan generate ya. Kita lihat sini number of parking spot-nya 528. Oke, sekarang kita kembali ke lantai 4. Ya, lantai 4 ini adalah lobby tadi ya. 5 adalah area untuk komersial tadi. Saya akan coba eh, dari 6 sampai 17. Jadi saya pilih semua. Ini saya remove, tahan shift. Ini saya akan ganti layoutnya ya. Jadi saya akan buat di sini, misalnya saya buat di sini ada koridor ya, sampai ke sini. Terus saya tambahkan lagi dari sini sampai ke sini. Ya, ini kita konseptual ya, jadi kita nggak terlalu presisi juga. Ya, kita buat sampai sini. Ini adalah koridor. Saya ganti ini jadi koridor. Terus saya bisa bagi-bagi menjadi unit. Sampai sini 1. Oke, shortcutnya ini adalah L ya, supaya kita nggak uh, berulang-ulang nanti. Tekan L lagi. Oke, terakhir kita bisa pilih semua unit ini, lalu kita konversikan menjadi unit ya. Ini mungkin kalau ada koridor juga di sini ya kita bisa ganti jadi koridor. Nah, ini mungkin karena masih konseptual kita asumsikan seperti ini dulu. Oke, sekarang kita bisa lihat ya, ini ada setiap lantai, di lantai 6 sampai 17 dia sudah dibagi seperti ini. Sekarang kita kembali, ya kita bisa lihat sekarang pembagian unitnya. Oke, sekarang saya bisa pilih ini, terus saya tentukan ini fungsinya sebagai apa. Ini fungsinya masih unspecified ya, kita klik ini jadi komersial misalnya atau residensial. Karena kita misalnya bikin apartemen ya kita bisa klik ini sebagai, kita pilih sebagai residensial. Oke, kita bisa lihat sekarang review. Di sini selain kita tadi sudah lihat building coverage, gross floor area. Ini karena cuma satu bangunan, hanya ada residensial ya, hanya residensial saja. Terus gross internal area, unitnya ada berapa banyak. Terus juga ada parking ya, parkingnya kita lihat ada spotnya sekian banyak dan unitnya sekian banyak. Oke, ini sepertinya ada yang oke, biar kita pilih ya. Kita pilih sekian, totalnya 384. Parking sekian banyak. Oke, jadi bahkan di tahap konsep seperti ini, kita sudah bisa menunjukkan berapa banyak unit yang bisa dipasarkan dan berapa kapasitas parkir dari bangunan ini hanya dalam waktu yang sangat singkat. Di sini selain kita tadi sudah lihat building coverage, gross floor area. Ini karena cuma satu bangunan, hanya ada residensial ya, hanya residensial saja. Terus gross internal area. Oke, biar kita pilih ya. Kita pilih sekian, totalnya 384. Parking sekian banyak. Oke, jadi bahkan di tahap konsep seperti ini,
kita sudah bisa menunjukkan eh, berapa banyak unit yang bisa dipasarkan dan berapa kapasitas parkir dari bangunan ini hanya dalam waktu yang sangat singkat.